Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat BST. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat, kebaikan, keberkahan, kesehatan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai palpasi rektal. Jadi palpasi rektal adalah PKB, pemeriksaan kebuntingan pada sapi yang dilakukan dengan cara dirogoh, Sobat BST. Banyak orang di daerah saya itu yang menyatakan bahwasannya ketika sapi dilakukan pemeriksaan kebuntingan dengan cara dirogoh secara berulang kali dapat menyebabkan sapi mengalami broyongan. Faktanya tidak seperti itu, Sobat BST. Bahwasanya pemeriksaan kebuntingan dengan cara dirogoh atau palpasi rektal ini menurut saya pribadi juga dari penjelasan dokter hewan dan petugas IB adalah sebuah metode atau cara yang efektif dalam kita memeriksa kebuntingan pada ternak sapi kita. Untuk proses atau melakukan palpasi rektal atau pemeriksaan kebuntingan ini adalah dengan cara dirogoh. Dan untuk melakukan ini pada sapi darah kita bisa melakukannya ketika 4 bulan pasca IB, sedangkan untuk indukan bisa kita lakukan 3 bulan pasca IB, Sobat BST. Kenapa untuk sapi darah itu 4 bulan? Karena ketika sapi darah pertama kali bunting perlu lebih hati-hati tentunya, dan ketika kita melakukan palpasi rektal ini harus hati-hati dan juga dilakukan oleh orang yang memiliki pengalaman dan keahlian di bidang tersebut, Sobat BST. Contohnya adalah dokter hewan atau juga petugas dari IB. Jadi seperti itu, ketika kita hendak melakukan pemeriksaan kebuntingan pada sapi darah itu bisa dilakukan 4 bulan pasca IB. Kalau untuk sapi indukan yakni 3 bulan pasca IB. Kenapa untuk palpasi rektal atau pemeriksaan kebuntingan pada sapi melalui cara dirogoh ini merupakan sebuah cara yang efektif adalah karena dengan melakukannya pemeriksaan kebuntingan pada sapi dengan cara dirogoh ini dapat mengetahui kebuntingan pada sapi secara akurat, Sobat BST. Yang ditakutkan adalah ketika kita melakukan IB dan kita hanya melihat dari ciri-ciri fisik sapi bunting. Dan banyak sekali kejadian hal tersebut ketika kiranya sapi tidak birahi lagi, sapi tidak mengeluarkan lendir sebagai ekspresi dari birahinya, dan ada tanda-tanda sapi mengalami kebuntingan, bisa dilihat dari perut dan lain sebagainya. Itu mengenai ciri-ciri sapi bunting. Banyak peternak sapi yang akhirnya itu kecelek. Akhirnya setelah penantian panjang ternyata sapinya tidak bunting. Dan saya sendiri pernah mengalami hal tersebut ketika indukan sapi di rumah saya itu tidak birahi semenjak di IB-kan, dan orang tua saya itu tidak memperbolehkan dilakukannya palpasi rektal tersebut. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, mereka mempercayai bahwasannya dengan dilakukan palpasi rektal ini dapat menyebabkan sapi mengalami terongan atau broyongan, Sobat BST. Padahal faktanya tidak sama sekali. Dan untuk palpasi rektal ini memang sangat efektif karena bisa lebih akurat. Kita bisa mengetahui lokasi dari janinnya, usia kehamilannya, dan perkiraan sapi akan melahirkan, Sobat BST. Dan ketika kita melakukan palpasi rektal ini ternyata sapinya tidak bunting, dengan dilakukannya perogohan atau palpasi rektal ini dapat menjadi sebuah rangsangan agar sapi itu segera birahi kembali, Sobat BST. Sebagai sebuah pengalaman, jadi di sini saya juga ingin sharing pengalaman saya ketika sapi saya itu di IB-kan setelah IB tidak minta birahi, dan ketika ditunggu sampai 7-8 bulanan ternyata malah tidak bunting. Dan semenjak itu sampai saat ini saya senantiasa melakukan palpasi rektal atau pemeriksaan kebuntingan pada sapi dengan cara dirogoh, karena memang lebih akurat
lebih efektif, efisien juga karena kita tidak membuang-buang banyak waktu. Dan ketika kita menganggap sapi kita bunting misalnya, terus kita menunggunya itu sudah 8 bulan lamanya dan ternyata ketika kita menunggu sampai 9 bulan tidak kunjung melahirkan dan ternyata malah nggak hamil, itu akan menjadi sebuah kerugian tersendiri bagi kita pelaku breeding sapi. Kita banyak sekali tenaga dan waktu yang terbuang sia-sia. Jadi saya sarankan bagi sobat BST yang memelihara sapi, alangkah baiknya untuk memastikan kebuntingan pada ternak sapinya itu dapat dilakukan dengan metode palpasi rektal ini dengan cara dirogoh. Sebagai sebuah pembelajaran tentunya bagi kita, agar nantinya kita bisa mendapatkan hasil dari breeding sapi itu dengan maksimal dengan kurun waktu yang tidak terlalu lama, sobat PST. Sebenarnya untuk sapi yang sedang hamil itu memang secara fisik menunjukkan beberapa ciri-ciri khusus yang juga perlu kita ketahui tentunya. Tapi alangkah baiknya ketika kita melakukan palpasi rektal ini, kita bisa mendeteksi kebuntingan pada sapi lebih dini dan lebih akurat, sobat BST. Jadi itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini mengenai palpasi rektal atau pemeriksaan kebuntingan pada sapi. Bahwasanya metode tersebut aman, terbukti efektif, efisien juga, dan kita tidak membuang-buang waktu terlalu lama berharap lebih. Dan dengan palpasi rektal ini juga bisa menjadi salah satu sarana ketika ternyata sapi itu tidak bunting, akan menjadi rangsangan agar sapi segera birahi. Jadi seperti itu, semoga teman-teman atau sobat BST semua dilancarkan usahanya, dilancarkan urusannya, diberikan kemudahan dan juga rezeki yang berlimpah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.